Halo teman-teman, kenalin aku Umu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teori asam basa. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Nah, jeruk itu merupakan contoh dari asam ya teman-teman. Ciri dari asam sendiri itu punya rasa yang masam. Misalnya aja, cuka yang punya rasa masam dari asam asetat, dan lemon serta buah-buahan sitrum lainnya yang mengandung asam sitrat. Definisi awal dari asam ini ketika orang Yunani mendefinisikan rasa masam. Kemudian diambil menjadi istilah acid dan di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah asam. Selain rasa, asam juga menyebabkan perubahan warna pada beberapa zat yang ada pada tumbuhan. Nah, ini itu sebelum ditemukannya lakmus ya. Kalau udah ada lakmus, asam itu didefinisikan sebagai suatu zat yang bisa merubah warna lakmus menjadi merah. Contoh dari asam basa dari tumbuhan itu ada bunga sepatu dan juga kunyit. Seiring berjalannya waktu, definisi ini kemudian berubah. Jadi asam itu nggak harus punya rasa masam ya, karena nggak semua benda atau tumbuhan itu memiliki rasa asam. Ada juga yang mempunyai rasa pahit, manis, bahkan tidak berasa pun ada. Lalu, bagaimana sih cara menentukan asam atau basa itu? Nah, caranya itu ini ya, reaksi dengan logam yang pertama. Nah, reaksi dengan logam ini akan menghasilkan oksigen. Reaksinya adalah 2HCl aqueous ditambah Mg solid menghasilkan MgCl2 aqueous dan juga H2O. Kemudian yang kedua, ada reaksi dengan karbonat dan bikarbonat. Nah, ini akan menghasilkan gas karbon monoksida. Reaksinya yaitu 2HCl aqueous ditambah CaCO3 solid menghasilkan CaCl2 aqueous dan juga H2O. Nah, kemudian muncul teori Arrhenius. Nah, teori Arrhenius ini lebih valid ya, karena di sini sudah mengalami percobaan-percobaan yang dilakukan Arrhenius. Arrhenius sendiri menemukan teori protonasi dengan larutan gula. Kemudian, dari larutan gula, dia beralih menggunakan HCl. Nah, beliau beranggapan bahwa asam itu menghasilkan H+ ya. Jadi, kenapa di sini itu ditulisnya H3O+? Karena di dalam air itu, H+ itu tidak ditemukan. Jadi, dalam air itu nggak ada yang namanya ion H+ ya. Adanya itu molekul air. Tapi kenapa kok biasanya ditulis H+? Karena untuk memudahkan saja. Kalau di negara barat, H+ ini nggak dikenal. Yang ada itu ion hidronium. Karena ion hidronium inilah yang biasa ditemukan di dalam air. Nah, untuk contohnya itu ini. Misalnya ada HCl direaksikan dengan H2O menghasilkan Cl- dan H3O+. Nah, di sini H+ dari HCl ini akan keluar, kemudian akan membentuk H3O+. Nah, disinilah yang ditulis itu H3O+ ya, bukan H+. Karena H+ itu nggak ada dalam air. Selanjutnya, basa menurut Arrhenius. Basa menurut Arrhenius adalah zat yang bisa menghasilkan OH- di dalam air. Nah, contohnya ini ada NH3 aqueous ditambah H2O liquid menghasilkan NH4 aqueous dan juga OH- aqueous. Nah, jadi dari Arrhenius ini syaratnya itu ada air sebagai pelarut dan juga zat-zat itu harus bisa dilarutkan dalam air ya. Kalau nggak bisa dilarutkan dalam air itu nggak bisa dianalisis pakai teori ini. Misalnya aja ada pasir, kaca, ataupun plastik, nah itu nggak bisa diidentifikasi dengan teori Arrhenius ini. Selanjutnya ini ada kelemahan teori Arrhenius. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius ini terbatas dalam pelarut air saja.
namun nggak bisa jelasin reaksi asam basa dalam pelarut lain, atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Selanjutnya, teori asam basa Arrhenius hanya sebatas sifat asam dan basa pada molekul, belum mampu menjelaskan sifat asam dan basa ion seperti kation dan juga anion. Yang terakhir, tidak bisa menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dengan bilangan oksidasi +1 seperti HCl larut dalam air untuk membentuk larutan asam, sedangkan yang lain seperti CH4 tidak bisa. Nah, dari kelemahan Arrhenius tadi muncullah teori baru, yakni dari Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted dan Lowry ini dua orang yang berbeda ya. Jadi mereka itu sama-sama meneliti terkait teori asam dan basa. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, ini contohnya. Ada H2O liquid direaksikan dengan NH3 aqueous akan menghasilkan OH- aqueous dan juga NH4+ aqueous. Nah, di sini H2O itu berperan sebagai asam ya, karena dia itu mendonorkan proton. Nah, H2O ini berpasangan dengan OH- yakni sebagai basa konjugasinya. Sedangkan NH3 di sini bertindak sebagai basa karena dia merupakan akseptor proton, kemudian berpasangan dengan NH4+. Di sini NH4+ berfungsi sebagai asam konjugasi. Nah, lebih spesifiknya, basa konjugat dari suatu asam adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton pindah dari asam tersebut. Sedangkan asam konjugat adalah spesies yang terbentuk ketika satu proton ditambahkan ke basa tersebut. Jadi, asam dan basa menurut Bronsted-Lowry akan menghasilkan basa konjugat dan juga asam konjugat. Kelemahan dari teori ini yaitu banyak reaksi yang terjadi itu nggak bisa dijelaskan oleh Bronsted-Lowry. Misalnya, dalam suatu reaksi yang tidak melibatkan proton. Nah, dari kelemahan-kelemahan Bronsted-Lowry dan Arrhenius ini muncul lagi teori baru, yakni teori dari Lewis. Menurut Lewis, asam merupakan suatu zat kimia yang bisa menerima pasangan elektron dari senyawa atau zat lain, atau bisa dikatakan sebagai akseptor pasangan elektron. Kemudian, basa menurut Lewis merupakan suatu senyawa kimia atau zat yang bisa memberikan pasangan elektron kepada senyawa yang lain, atau bisa dikatakan sebagai donor pasangan elektron. Nah, selanjutnya ini ada contohnya ya. Contoh asam basa Lewisnya ini senyawa SO2 dan juga O2-. Nah, di sini SO2 itu bertindak sebagai asam Lewis dan juga O2- bertindak sebagai basa Lewis. Selanjutnya, nah ini merupakan gambar yang lebih jelas ya dalam bentuk molekulnya. Jadi SO2 ditambah O2- akan menghasilkan SO3 2-. Selanjutnya ada keunggulan teori Lewis. Teori Lewis ini ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, teori Lewis dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut air, pelarut selain air, bahkan tanpa pelarut. Kemudian, teori asam basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Contohnya, pada pembentukan senyawa kompleks. Kemudian, teori Lewis juga dapat menjelaskan reaksi asam basa tanpa melibatkan transfer proton seperti reaksi antara NH3 dan BF3. Kemudian, juga dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya ada kelemahan teori Lewis.
Kelemahannya adalah hanya dapat menjelaskan sifat asam basa, zat, atau ion yang mencapai kaidah oktet. Jadi kalau nggak mencapai kaidah oktet, ini nggak bisa dijelaskan dengan teori Lewis ya. Kemudian hanya dapat menjelaskan sifat asam basa senyawa kovalen. Nah, itulah beberapa keunggulan dan kelemahan dari teori Lewis. Sekian pemaparan materi terkait teori asam basa dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.